Oke, baik. Kita memulai kelas kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat bergabung kepada semua yang sudah hadir bersama dengan kita. Kita lihat kembali diktat kita. Dan ingat bahwa kita ada di bagian hal-hal yang akan terjadi sesudah ini. Dari pasal 4 sampai dengan pasal 22. Kita sudah habiskan waktu yang cukup banyak di pasal 2 dan pasal 3 di sini mengenai gereja, masa gereja. Kemudian pasal 1 adalah di abad pertama ya, penglihatan yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Baik, dan um, di sini kita melihat sedikit merecap apa yang terjadi, bahwa sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami. Engkau sudah begitu baik kepada kami, dan kiranya Engkau yang menolong supaya ketika mempelajari firman-Mu kami mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, dan selamat bergabung bagi yang baru saja masuk. Ya, kita baru mulai. Dan coba kita lihat di sini, kita kaitkan ini apa yang tertulis di sini dengan coba kita lihat ya. Kita pindah sebentar ke papan tulis. Dan di papan tulis ini kita bisa melihat, kita bikin garis waktu kira-kira begini. Tidak terlalu lurus tapi tidak apa-apa. Dan oke. Ya, kita bilang ya. Ya, ada beberapa poin di sini. Ini sekarang ini adalah tahun 2020. Ya, 2020 November. November 2020. Dan kita sedang menantikan terjadinya rapture, ya, terjadinya rapture ini. Dan mengenai terjadinya rapture ini kapan kita tidak tahu. Ya, jadi ada seberapa jauh dari 2020 sampai dengan rapture kita tidak tahu persis. Karena bisa terjadi kapan saja. Ya. Bisa juga bulan ini terjadi. Ini kan tanggal 9 hari ini. Jadi bisa terjadi bulan ini, bisa terjadi minggu ini. Ya. Kemudian setelah rapture, ya, kemudian nanti akan dimulai masa tribulation. Oke, masa tribulation kita tulis di sini ya. Dan tribulation tidak harus langsung dimulai pada saat rapture. Ya, jadi bisa jadi ada jeda waktu sedikit. Jeda waktunya berapa kita juga tidak tahu persis. Kita tidak dikasih tahu ya. Tapi tidak mungkin terlalu panjang. Ini, aduh. Mau bikin tanda tanya jadi susah. Kalau pakai mouse susah ya. Oke, sedikit lebih baik. Kita tidak tahu persis ya, kapan itu akan terjadi. Maksudnya ada berapa jarak antara rapture dengan tribulation. Ya, tapi tidak mungkin terlalu lama, tidak mungkin
puluhan tahun gitu tidak mungkin ya. Bisa jadi beberapa bulan, ya mungkin setahunan masih mungkin bisa gitu ya. Tapi tidak mungkin lama sekali. Dan masa tribulation akan dimulai sebenarnya adalah secara resminya ketika Antikristus membuat perjanjian dengan Israel. Coba saya kasih lihat ini dulu. Jadi di dalam Daniel 9, Daniel pasal 9, ayatnya yang ke-24 sampai 27. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, Yerusalem maksudnya, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Intinya di sini adalah untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi 70 kali 7 masa sampai digenapi semua janji-janji Tuhan untuk Israel, gitu ya. Kemudian dikatakan lagi, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Ini itu adalah Yesus Kristus, ya. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Ini digenapi oleh Romawi, ya, Romawi. Tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Jadi rupanya ada perjanjian yang akan dibuat antara raja itu, yaitu Antikristus, dengan banyak orang. Ya, banyak orang di sini terutama adalah dengan Israel tentunya. Dan dia akan membuat perjanjian dengan Israel, dan selama 1 kali 7 masa perjanjian itu akan dibuat menjadi berat katanya. Sebenarnya di dalam KJV dia terjemahkan lebih ini ya. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Jadi hikbir di sini, hikbir ya. Brit sini ya. Jadi Antikristus akan membuat perjanjian dengan Israel dan dengan dunia mungkin selama 1 kali 7 masa. Itu adalah mulainya masa tribulation. Jadi masa tribulation adalah dimulai, tidak harus berbarengan dengan rapture, tapi bisa jadi ada suatu jeda waktu yang kecil di situ, mungkin beberapa bulan atau entah berapa lama lagi, sampai dengan Antikristus membuat perjanjian dengan Israel di sini ya. Oke, jadi kembali di sini. Dan berarti ini tribulation ya. Nah, setelah masuk ke tribulation ya, jadi Wahyu pasal 4 di sini ya, kita melihat ya. Wahyu pasal 4 menggambarkan ini. Menggambarkan rapture. Yohanes disuruh ke atas, dan juga menggambarkan tahta Allah di sorga. Oke, dan 4 dan 5. Bukan hanya 4. Dan yang di pasal 5 di situ Yesus Kristus sebagai anak domba yang telah disembelih, dia mengambil
mengambil gulungan kitab ya, yang berisikan program Tuhan atas dunia. Kemudian kita lihat lagi sini. Ya. Lalu ya, mulai masuk di sini. Ketika mulai masuk tribulation, maka lihat Wahyu 6 berbicara mengenai meterai, penghakiman meterai. Itu Wahyu pasal 6 ada 6 meterai yang dibuka. Ya. Kemudian Wahyu pasal 7 itu semacam informasi sisipan. Di situ sedikit intermezzo, jadi tidak langsung kepada pembukaan meterai ke-7. Ya. Melainkan kita diberikan informasi mengenai orang-orang yang diselamatkan di dalam kerajaan, di dalam masa tribulation. Di situ minimal ada 144.000 orang Yahudi. Dan 144.000 orang Yahudi itu adalah buah sulung, katakan ya, yang awal, yang pertama. Oke, itu Wahyu pasal 7. Jadi 6 meterai dibuka. Nah, 6 meterai dibuka itu sampai kapan, saudara? Kita tidak dikasih tahu persis. Tapi kalau kita anggap ini pertengahan, ya, ini pertengahan tribulation ya. Jadi ini 3,5 tahun. Dan di sini juga 3,5 tahun. Ya, dan kita melihat di sini 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Oke. Suara saya kedengaran kan? Karena kok internet saya agak ini. Oke, dan 3,5 tahun, 3,5 tahun. Diperkirakan bahwa meterai ini mengambil waktu, ya, bisa jadi antara katakanlah 2 tahun mungkin, ya, 2 tahunan, ya, di dalam masa tribulation. Kemudian di tengah-tengahnya nanti akan bermulai ini yang kita temukan di Wahyu 8. Ya, Wahyu 8 yaitu meterai ke-7. Meterai ke-7 isinya apa? Yaitu sangkakala. Ya, sangkakala. Dan 4 sangkakala pertama. Ya, sangkakala, ya, kita tulisin aja deh. 4 sangkakala pertama dibunyikan di sini. Nah, di pertengahan di sini ya. Kemudian ya, setelah 4 sangkakala pertama dibunyikan, lalu kita akan mendapatkan sangkakala ke-5 dan ke-6. Di sini ya. Sangkakala ke-5 dan ke-6. Oke. Sekitar di sini. Sangkakala 5 dan 6 kira-kira. Nah, terakhir kita sudah membahas sangkakala ke-6 dan itu ada di pasal 9, 5 dan 6 ya, Wahyu pasal 9 di sini. Lalu setelah itu kita melihat pasal 10. Dan pasal 10 juga tidak
melanjutkan langsung ke sangkakala ketujuh, melainkan Tuhan ingin memberikan informasi tambahan dulu sebelum kita masuk kepada sangkakala ketujuh. Ya, jadi di situ ada malaikat yang Tuhan utus untuk berdiri di atas bumi dan di atas laut. Dan malaikat itu memberikan sebuah kitab kepada Yohanes untuk dia makan. Gitu ya. Dan malaikat ini menyuruh Yohanes atau menguatkan dia bahwa dia masih harus bersaksi kepada banyak bangsa. Berarti intinya menguatkan dia untuk menulis kitab Wahyu ini. Dan dengan demikian masuklah kita ke pasal 11. Oke, coba kita buka pasal 11 ya. Wahyu pasalnya yang ke-11. Ya, tapi ini dipahami ya. Semoga dipahami. Wahyu pasal yang ke-11. Oke, coba kita lihat di sini. Dan judul yang diberikan kalau di LAI itu Dua Saksi Allah. Dan kembali kita melihat di sini paling kanan sekali di Alkitab yang di screen ini ada yang LAI punya. Tapi yang paling kiri yang saya baca ini adalah yang terjemahan ya, terjemahan saya sendiri di sini didasarkan kepada Textus Receptus. Oke, saya bacakan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti suatu tongkat pengukur. Jadi ya, dan malaikat itu berdiri. Dan malaikat yang mana? Ya, malaikat yang dari pasal 10. Jadi malaikat yang dari pasal 10 ini dia bukan hanya berdiri di atas bumi dan di atas laut, tetapi dia juga menyuruh Yohanes melakukan berbagai hal di sini. Ya, jadi malaikat ini rupanya punya Tuhan kasih dia peran yang penting di masa tribulation. Mungkin malaikat ini adalah malaikat yang bertanggung jawab atas semua program Tuhan di masa tribulation. Gitu. Salah satu kemungkinannya adalah Mikael misalnya, ya, walaupun kita tidak tahu apakah ini Mikael atau bukan. Mikael disebut penghulu malaikat kalau di tempat lain, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya Archangel. Jadi jelas Mikael punya kedudukan yang tinggi. Jadi ya di dalam malaikat pun ada hierarki ya, ada perbedaan otoritas dan kuasa. Dan kita masih ingat di pasal 10 ayat 1 dikatakan dia adalah malaikat yang kuat gitu. Malaikat yang kuat. Nah, kita tidak tahu persis siapa dia, tapi bisa jadi dia adalah malaikat yang Tuhan kasih tanggung jawab untuk mengatur atau mengawasi segala hal yang terjadi di bumi ini selama masa tribulation. Oleh karena itu dia berdiri di atas laut dan di atas bumi. Ya, dikatakan kaki kanannya di atas laut, kaki kirinya di atas bumi. Ya, dan tadi kita masuk ke pasal 11. Ya, jadi malaikat ini juga memberikan kepada Yohanes. Ya, jadi Yohanes dikasih penglihatan di sini, tapi dia juga disuruh melakukan sesuatu di dalam penglihatan dia. Jadi dia menjadi ikut serta dalam sebagai bagian dari penglihatannya sendiri. Sebatang buluh yang seperti tongkat pengukur. Dan malaikat itu berdiri dan berkata, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah itu dan orang-orang yang menyembah di dalamnya. Oke. Bangunlah, ukurlah bait suci Allah. Jadi ada 3 hal yang harus diukur. Pertama, bait suci, mezbah, dan orang-orang yang menyembah di dalamnya. Dan ada beberapa hal yang langsung bisa kita observasi dan kita angkat di sini. Nomor 1 adalah eksistensi bait Allah di dalam Wahyu pasal 11 memberitahu kita bahwa ada bait Allah di masa tribulation. Dan ini adalah suatu nubuatan tentunya, nubuatan yang luar biasa ya, bahwa akan ada bait suci di Yerusalem di masa tribulation. Dan bagi kita hari ini
ini sepertinya bukan hal yang terlalu apa ya, terlalu tidak bisa diimajinasikan walaupun memang manusia tidak tahu bagaimana caranya bisa. Karena saat ini di lokasi yang seharusnya ada bait suci, banyak orang memperkirakan di lokasi itu sekarang adalah masjid, ya, Masjid Al-Aqsa. Nah, jadi bagaimana caranya supaya bait suci itu bisa ada di sana? Tetapi ini lebih tidak masuk akal lagi kalau misalnya kita tarik ke belakang, katakanlah nggak usah jauh-jauh, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun yang lalu. Um, ya, pada masa itu, katakanlah 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, di daerah Timur Tengah sana bahkan tidak ada yang namanya negara Israel. Dan orang Yahudi semuanya terserak-serak di seluruh dunia. Ada orang Yahudi Amerika, ada orang Yahudi Rusia, ada orang Yahudi Eropa, di Jerman, dan lain sebagainya. Ya, Inggris. Dan mereka tersebar di mana-mana. Ya, tersebar di mana-mana. Tidak ada negara Israel. Jadi bagaimana mungkin bisa ada bait suci di sana, gitu kan? Nah, sehingga tidak heran bahwa banyak orang-orang di abad-abad pertengahan, banyak teolog pada masa itu yang menafsirkan semuanya secara alegoris. Oh, bait suci ini bukan benar-benar bait suci, katanya. Melainkan bait suci ini mengacu kepada gereja lah, kepada macam-macam, ya segala macam. Dan teologi eskatologi yang berkembang di masa-masa abad pertengahan itu adalah amil atau postmil yang cenderung mengalegoriskan hal-hal ini semua. Tapi ya sekarang kita melihat negara Israel ada, ya negara Israel ada, dan negara Israel, orang-orang Yahudi dengan segala daya upaya mencoba untuk terus membangun bait suci itu. Jadi mereka ya lakukan terus, mereka usahakan terus. Ya. Saya sering menerjemahkan artikel-artikel tentang isu-isu Kristenan dan sering dari tahun ke tahun ada muncul artikel bahwa sudah dipersiapkan, ya bangunannya dipersiapkan, bukan hanya bangunannya, segala macam alat-alatnya mereka sudah bikin. Jadi nanti kalau jadi tinggal dibawa masuk, kan? Jangankan demikian, mereka sudah uji coba, mereka sudah latih orang-orang yang nanti bisa jadi imam dan lain sebagainya. Nah, apakah orang-orang itu benar-benar dari suku Lewi atau apa, saya nggak tahu juga ya. Mestinya sih demikian kalau mereka serius di situ. Ya, dan ini seiras dengan apa yang Paulus nubuatkan di dalam, kita masuk sini aja deh, atau sini ya, 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika 2 ayat 4 di sini, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi ini berbicara mengenai antikristus. Dan Paulus menubuatkan di sini, memberikan pewahyuan dari Tuhan bahwa antikristus akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Berarti cocok nubuatnya Paulus dengan apa yang tertulis di kitab Wahyu. Oke, jadi Yohanes disuruh mengukur bait suci Allah, kemudian mesbah. Dalam bait suci pasti ada mesbah. Dan orang-orang yang menyembah di dalamnya. Ini sangat menarik karena ya kita bilang bahwa mengukur sesuatu itu mengindikasikan apa, saudara kasih Tuhan? Mengukur sesuatu. Nah, kalau kita perhatikan, mengukur bait suci itu sudah ada sebelumnya. Ya, sudah ada sebelumnya. Coba kita lihat di dalam Yehezkiel. Yehezkiel. Coba kita lihat ya, Yehezkiel pasal berapa di sini, saya cari dulu. Coba kita lihat Yehezkiel pasal 40 ya. Oke, Yehezkiel pasal 40, coba kita lihat di sana.
Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu, tahun ke-14, sesudah kota itu ditaklukkan. Jadi sesudah kejatuhan Yerusalem, Yerusalem sudah dihancurkan ya. Oke, kita tidak usah baca semua, saya lompat saja langsung. Jadi intinya dia mendapat penglihatan, dan dia dibawa di ayat 2 ya, dibawa ke atas gunung yang tinggi sekali. Oke, dan ayat 3, dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, jadi ini suatu malaikat. Dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berbicara padaku, hai anak manusia. Oke, lihatlah. Oke, kita lompatin ini. Ayat 5. Lihat di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan itu. Dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur. Yang panjangnya 6 hasta. 6 hasta itu kira-kira 3 meter. Karena satu hasta itu kurang lebih setengah meter atau 50 cm. Tapi hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Okay. Yang mengukur tembok itu tebalnya 1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Oke, intinya dia mengukur di sini, mengukur bait suci. Nah, bait suci apa yang diukur di sini? Yang diukur di sini adalah bait suci milenium. Ya, bait suci masa milenium ini yang diukur. Dan ini mengindikasikan bahwa Tuhan meneliti dan memperhatikan ya bait suci milenium di sini. Dan kalau kita masuk di sini di Wahyu pasal 11, Tuhan menyuruh Yohanes membangun dan mengukur ya bait suci, kemudian mezbah, ya itu berarti Tuhan juga memperhatikan bait suci yang, nah ini bait suci beda, ini bait suci ketiga, bait suci masa tribulation. Ya, bait suci masa tribulation, dan bait suci ini bait suci yang nanti akan dinajiskan oleh antikristus. Jadi total nanti ada 4 kali bait suci, ya, yaitu apa? Bait suci Salomo nomor 1, bait suci Zerubabel, bait suci Salomo hancur oleh Nebukadnezar. Kemudian setelah orang Israel balik lagi, dibangun kembali oleh Zerubabel. Kemudian dihancurkan oleh Jenderal Titus, ya, oleh orang Romawi. Kemudian, nah ini yang ketiga. Yang ketiga ini ya, akan dibangun oleh orang Yahudi. Ya, dan bagaimana cara membangunnya kita tidak tahu. Ya, sekali lagi kita tidak tahu, tapi mungkin ada hubungan dengan perjanjian yang dibuat dengan antikristus itu. Jadi kalau hari ini saja ya tidak mungkin orang Israel membuat bait suci itu, karena ada masjid di sana dan bisa terjadi perang besar dengan orang Islam ya. Tetapi ingat bahwa meterai yang pertama dibuka, muncullah kuda putih. Dan kuda putih itu kan damai yang semu. Jadi antikristus mengungkapkan suatu program damai yang palsu di situ, dan mungkin dengan suatu cara dia meyakinkan semua pihak bahwa mungkin ada hubungannya dengan perdamaian Timur Tengah. Anda tahu tidak bahwa hari ini seluruh dunia mencoba mendamaikan Timur Tengah, dan itu dianggap sebagai kunci dari perdamaian dunia. Gitu. Jadi hampir semua negara ya mencoba untuk mendamaikan Timur Tengah. Dan Trump sebenarnya tahun ini sudah lumayan melakukan banyak kemajuan di situ ya. Kalau kita perhatikan, Anda mengikuti berita, Trump berhasil membuat beberapa negara seperti apa ya, saya lupa persis, UAE ya kalau nggak salah ya, Uni Arab Emirates, Mesir, kemudian ya untuk menerima Israel secara diplomatis di situ. Ya. Ya, tapi tidak banyak diberitakan oleh media massa di Amerika, karena mereka tidak mau membesar-besarkan ini ya. Mereka pokoknya semua untuk ngalahin Trump gitu ya. Dan sekarang ya terjadilah ya bahwa Trump sepertinya kalah ya. Saya katakan sepertinya karena walaupun semua media massa
Amerika sudah menobatkan Biden, tapi ya masih ada proses ini ya, proses sidang dan lain sebagainya karena di Tenggarai ada curang dan lain sebagainya. Nah, kita lihat saja apakah bisa atau tidak. Saya pribadi sih agak ragu ya karena namanya manusia itu korup ya. Dan oke, tapi ya kalau misalnya Trump tidak jadi lagi, nah ini sangat menarik. Nah, kita sebagai manusia kita tidak bisa tahu ya. Ingat bahwa kita cuma punya namanya nubuat, kita nggak bisa nebak-nebak. Oh, nubuat ini bakal digenapi nanti di zamannya Trump atau di zamannya Biden. Kita nggak tahu sama sekali apakah kalau Trump jadi lagi itu berarti semakin dekat atau Biden jadi artinya semakin dekat. Em, ya kita tidak bisa tahu sama sekali di situ. Eh, apapun bisa terjadi. Eh, Oke, saya harap suara saya tidak ini ya hilang tenggelam. Halo? Oh, karena saya nggak tahu kenapa ini internet saya kok agak ini ya. Suara saya terdengar, tapi tadi apakah moga-moga terdengar? Em, iya, putus-putus suaranya. Oke, baik. Saya nggak tahu kenapa ini. Em, ya oke, moga-moga tidak ini ya, tidak akan sering terjadi. Tapi sudah beberapa kali tadi saya juga merasakan. Karena tiba-tiba ada muncul pesan gitu di ini. Oke, tapi saya ingin berkata bahwa em, kita tidak bisa membayangkan dalam situasi seperti apa orang Israel bisa mendirikan bait suci, tetapi kita tidak perlu ragu akan nubuat Tuhan bahwa itu pasti akan terjadi. Dan bisa jadi itu ada hubungannya dengan munculnya antikristus. Dia menawarkan solusi perdamaian di Timur Tengah yang mungkin ada komprominya, mungkin ini hanya kira-kira aja ya, tentu belum tentu seperti ini. Bisa jadi misalnya Israel mengakui Palestina sebagai negara, kemudian kasih mereka semacam sebagian tanah ya, dan sebagai balasannya pihak Palestina atau pihak Muslim mengizinkan Israel untuk membangun bait suci, ya mungkin seperti itu. Pokoknya ada suatu deal yang terjadi dan mungkin deal ini dianggap oke, kita lihat 7 tahun, oke, deal 7 tahun nanti habis 7 tahun nanti gimana lagi dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa setelah munculnya kuda putih ada meterai yang kedua. Apa itu meterai kedua? Meterai kedua adalah kuda merah. Jadi perang. Nah, perjanjian damai yang digodok oleh antikristus ini sepertinya akan gagal. Jadi bisa jadi sekali lagi kalau misalnya tadi didirikannya bait suci adalah karena semacam deal, semacam perjanjian antara Israel, ya katakanlah dengan negara-negara Muslim sekelilingnya. Namun mungkin akhirnya salah satu pihak, ya mungkin negara-negara Muslim merasa dealnya kurang bagus, begitu. Dealnya kurang bagus dan akhirnya mereka perang, ya. Jadi dipicu dari situ akhirnya terjadi perang di mana-mana. Nah itu adalah kuda kedua. Terjadi peperangan di seluruh dunia, gitu ya. Dan mungkin pemicunya itu, ya lalu kemudian bisa merembet kemana-mana. Ya seperti sekarang saja, antara Amerika dengan Cina ada ketegangan, Amerika dengan Rusia ada ketegangan di situ. Ya, jadi pemicunya bisa macam-macam, bisa terjadi perang di seluruh dunia. Oke, dan yang jelas ada bait suci. Nah, walaupun bait suci ini didirikan dengan pertolongan antikristus, katakanlah dengan deal dengan antikristus, tetapi bukan berarti Tuhan lalu tidak peduli dengan bait suci ini. Ya, karena tetap Tuhan yang mengizinkan walaupun perjanjian dengan antikristus dan sebagainya, tapi Tuhan yang tetap mengizinkan bahwa bait suci ini didirikan sehingga Tuhan mengukur bait suci ini. Tuhan menyuruh Yohanes mengukurnya.
mengukur bait suci. Kemudian mesbah ini kan tempat pusat penyembahan di dalam bait suci adalah pada mesbahnya. Di mesbah itulah orang-orang datang untuk mencari Tuhan di masa PL ya, datang mencari Tuhan dan sebagainya, datang membawa korban ya, dan orang-orang yang menyembah di dalamnya. Jadi Tuhan tetap peduli bahwa ada penyembahan yang benar di dalam bait suci. Dan ini kembali menggarisbawahi bahwa ini bukan masa gereja lagi. Kalau ini masih masa gereja, maka akan tumpang tindih. Yang mana yang sebenarnya tiang penopang dasar kebenaran? Karena di masa gereja tidak dibutuhkan bait suci. Makanya Tuhan mengizinkan bait suci dihancurkan. Ya, tahun 70 Tuhan izinkan itu karena adanya bait suci malah membuat kacau begitu, malah mengalihkan perhatian orang Kristen. Ya, akhirnya kekristenan dengan keyahudian masih tercampur aduk dan lain sebagainya, tapi Tuhan izinkan bait suci dihancurkan. Nah, kalau misalnya orang post-trib kan berkata masa gereja lanjut terus ya, masuk dalam tribulation, maka tidak konsisten karena berarti di masa gereja tapi bait suci juga ada, yang mana yang akan menjadi pusat perhatian dan tiang penopang dasar kebenaran Tuhan gitu kan. Selama masa gereja jemaat-jemaat Tuhanlah pusat perhatian, pusat tiang penopang dasar kebenaran. Tapi kenapa tiba-tiba ada bait suci? Nah, ini mengindikasikan bahwa memang rapture sudah terjadi, masa gereja sudah selesai. Jadi dunia masuk lagi ke masa tribulation. Masa tribulation itu seperti masa perjanjian lama gitu. Oke, ayat 2. Tetapi pelataran yang di luar bait suci itu, sisihkanlah itu dan jangan mengukurnya. Sebab ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa dan mereka akan menginjak-injak kota kudus selama 42 bulan. Oke, jadi ada yang tidak usah diukur, yaitu katanya pelataran yang di luar bait suci itu tidak perlu diukur. Karena kenapa? Karena telah diberikan kepada bangsa-bangsa. Ya, karena bait suci ini memang kemungkinan besar adalah hasil perjanjian dengan antikristus. Mungkin ada konsesi-konsesi yang diberikan oleh orang Yahudi kepada antikristus. Misalnya bahwa bagian luar dari bait suci bisa dibuat untuk aktivitas misalnya agama-agama lain atau lain sebagainya. Ya, kita tidak tahu, ini hanya imajinasi saja. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa bagian pelataran luarnya itu diserahkan pada bangsa-bangsa lain yang akan menginjak-injak kota kudus selama 42 bulan. Dan 42 bulan adalah 3,5 tahun persisnya. Sini ya, 3,5 tahun diberikan kepada bangsa-bangsa. Jadi kita berbicara mengenai the time of the Gentiles ya, atau masa bangsa-bangsa di sini, masa bangsa-bangsa dan masa bangsa-bangsa lain itu sudah dimulai sejak sejak Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem. Itu bisa dibilang sebagai masa bangsa-bangsa di situ. Coba kita lihat di sini ya. Kita lihat beberapa ayat ya mengenai masa bangsa-bangsa ini. Yeremia 25 ayat 11, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan. Tanya sini. Bentar, saya kasih dulu. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Jadi ya, berarti kekuasaan atas tanah perjanjian diberikan kepada bangsa-bangsa lain, gitu. Jadi masa bangsa-bangsa di situ. Ya, sebelumnya kan yang berdaulat di atas tanah perjanjian adalah Israel, karena itu adalah tanah yang diberikan Tuhan dengan janji kepada Abraham dan keturunannya, yaitu Israel. Dan semenjak mereka masuk, yaitu di zaman Yosua, ya, mereka adalah tuan atas negeri itu. Walaupun naik turun di masa hakim-hakim dan sebagainya, mereka kadang-kadang dijajah, tapi tidak pernah secara permanen
selalu mereka akan bisa balik lagi, mereka yang menang dan lain sebagainya. Dan akhirnya sampai ke zaman raja-raja yaitu Saul, kemudian Daud, kemudian Salomo, ya mereka benar-benar berkuasa atas negeri itu. Tapi kemudian ketika Nebukadnezar datang dan menghancurkan Yerusalem, tidak pernah lagi Israel berdaulat penuh atas tanah itu. Karena akhirnya mereka balik dari pembuangan pun, ya mereka tidak bisa punya raja, mereka hanya bisa punya gubernur atau wali negeri. Dan penguasa tertingginya tetap adalah bangsa-bangsa lain, yaitu pertama di bawah Koresi. Kan ingat ceritanya ya, bahwa Koresi yang mengizinkan orang Yahudi balik lagi ke tanah perjanjian. Jadi Koresi adalah raja tertinggi. Jadi masih Israel itu masih di bawah bangsa-bangsa lain gitu. Dan ganti-ganti sih setelah Koresi, nanti diganti yang lain. Kerajaannya pun bisa ganti. Akhirnya Media Persia dikalahkan Yunani, Israel di bawah Yunani juga. Yunani dikalahkan Romawi, Israel di bawah Romawi juga. Itu yang terjadi di zaman Tuhan Yesus. Dan kemudian di zaman Rasul-Rasul, mereka semua berada di bawah Romawi di situ. Nah, sampai terus tidak pernah lagi orang Israel berdaulat penuh atas tanahnya. Nah, sampai di masa modern sekarang, di mana akhirnya muncul negara Israel. Ya, tapi negara Israel pun awalnya itu wilayahnya sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali, ya. Dan langsung diserang ketika Israel pertama merdeka, langsung diserang oleh negara-negara lain, ya, tapi secara ajaib mereka bisa menang walaupun dikeroyokin istilahnya, ya, dikeroyokin, dibully lah. Tapi mereka menang terus. Ada perang perang 6 hari, ya, perang kemerdekaan, perang 6 hari, perang Yom Kippur dan lain sebagainya. Dan melalui perang-perang itu wilayah mereka tambah gede. Jadi musuhnya nyerang mau ngancurin, malah musuhnya kalah. Jadi Israel mendapatkan wilayah baru di situ. Yang sebenarnya adalah wilayah dia aslinya, ya, dari Tuhan, dari masa PL. Ya, dan tetapi ya kita melihat bahwa itu berarti memang masa apa istilahnya, pengakhiran dari segala sesuatu itu sudah sangat dekat gitu, karena masa bangsa-bangsa lain sudah hampir selesai. Tapi masih belum. Nah, coba kita lihat lagi di dalam lihat di sini ya. Lukas 21 ayat 24. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ini paralel dengan apa yang dikatakan di dalam Wahyu tadi. Yerusalem diinjak-injak oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Jadi sampai kapan? Sampai kapan genap masa zaman bangsa-bangsa itu? Yaitu sampai akhir dari tribulation. Sampai akhir dari tribulation. Dan makanya kalau kita lihat di dalam Roma 9, ya, bukan 9, Roma 11. Roma 11, ya. Oke, bicara mengenai Israel, baiklah mereka dipatahkan, ayat 20. Karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong tapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Nah, ini memberitahu kita bahwa Israel akan dipulihkan. Mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dan ya, saya melihat bahwa ini lebih cocok dilihat sebagai di akhir dari tribulation. Ya. Karena di akhir tribulation lah akhirnya Israel
bertobat secara nasional di sini. Oke, ada beberapa pertanyaan dulu di sini. Pak Andi Ardianto, kalau tidak salah kelompok A milenial menafsirkan kuda putih adalah gereja. Ya, bisa jadi ya, saya tidak tahu semua penafsiran A milenial, tapi memang sebagian mereka menafsirkan itu adalah gereja. Dan sanggahannya apa? Sanggahannya kita bilang adalah justru kita bilang kalau kita melihat kitab Wahyu, ya kita bisa sanggah dengan berbagai cara ya. Kalau kita melihat kitab Wahyu, kata eklesia itu kan kata gereja. Eklesia itu muncul sering sekali di pasal 1, pasal 2, pasal 3. Tapi kemudian eklesia ini tidak disinggung lagi mulai dari pasal 4 gitu. Nah, kalau misalnya kuda putih itu adalah gereja, saya rasa Tuhan tidak ada masalah sebut itu eklesia karena dari pasal 1, 2 dan 3 eklesia sudah disebut berulang kali. Ya, ada eklesia di Efesus, eklesia di Smyrna, eklesia di berbagai tempat lagi ya, 7 tempat di situ. Jadi kenapa tiba-tiba di pasal 4 lari ke kuda putih itu gereja begitu? Nggak nyambung karena gereja sudah ada dari pasal 2 dan pasal 3 gitu. Kenapa tiba-tiba baru muncul di pasal 4 kan aneh gitu. Nah, jadi nggak nyambung sama sekali gitu ya. Oke, Evan bertanya, jelaskan hubungan ini dengan nubuat Yesus Lukas 21:24. Ya, jadi barusan tadi kita baca ya. Saya rasa sudah terjawab. Ini ya, jadi di Lukas 21:24 tadi kan dikatakan bahwa Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain dan sama gitu ya. Sampai dengan akhir masa tribulation. Oke, kemudian balik lagi ke Wahyu. Jadi pelataran yang di luar bait suci itu sisihkan, jangan diukur. Ya, jadi Tuhan istilahnya bagian ini ya masih dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan tidak mengukurnya, ya, belum mengukurnya. Ya. Kalau mengukur itu kan berarti Tuhan ingin supaya dilakukan dengan benar begitu. Jadi yang bagian dalam bait suci dengan mesbah dan orang yang menyembah di dalamnya, Tuhan peduli apakah penyembahannya dilakukan dengan benar atau tidak. Makanya Tuhan suruh ukur di situ. Oke, ayat 3. Dan aku akan mengaruniakan kuasa kepada kedua saksiku. Dan mereka akan bernubuat 1260 hari lamanya sambil berpakaikan kain kabung. Nah, kita diperkenalkan kepada dua orang tokoh yang disebut sebagai dua saksi di sini. Jadi kita lihat ya, dua saksi ini apa mengenai mereka? Mereka akan bernubuat 1260 hari. Nah, 1260 hari itu adalah 3,5 tahun persis. Kalau kita hitung 1 tahun itu 360 hari. Ya, Anda kalikan saja 360 dikali 3,5 jatuhnya 1260 hari. Jadi ini adalah 3,5 tahun gitu. Ini konsisten dengan yang tadi di ayat 2, 42 bulan di sini. Mereka ini adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Allah yang berkuasa atas bumi. Oke, nah apa maksudnya di sini? Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian. Jadi apa maksudnya di sini ya? Jadi mereka disebut dua saksi, dua pohon zaitun, dua kaki dian. Ya. Dua saksi, dua pohon zaitun, dua kaki dian. Nah, ini mengacu kembali kepada apa yang tertulis di dalam sebenarnya di dalam Zakaria. Coba kita lihat ya. Zakaria pasal 4, coba kita lihat. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannya aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Nah, sedikit konteks. Kitab
Zakaria, ini Nabi Zakaria ini adalah nabi yang post eksilik kita bilang. Artinya nabi yang melayani sesudah pembuangan. Jadi pelayanan utama Zakaria adalah kepada orang-orang Israel yang kembali dari Babel, balik lagi ke Yehuda, dan tugas utama mereka waktu itu adalah untuk membangun kembali bait suci. Jadi ada hubungan dengan membangun kembali bait suci, yaitu tugas itu dikasih kepada Zerubabel dan imam besar Yosua pada waktu itu. Nah, dalam konteks ini kita melihat, maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir paranya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu, satu di sebelah kirinya. Jadi pohon zaitun waktu itu adalah penghasil minyak, dan karena yang dikasih lihat adalah kandil, yaitu yang disebut menorah sebenarnya dalam orang Yahudi, ini salah satu perabot di dalam bait suci. Dia memerlukan minyak. Jadi ada memerlukan pohon zaitun. Ayat 4, lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya itu? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan pada Zerubabel. Ingat, Zerubabel adalah kayak semacam gubernur yang diangkat oleh Koresi di situ. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi tugas Zakaria adalah menguatkan Zerubabel dan imam besar Yosua bahwa mereka harus mendirikan bait suci. Coba saya lihat lagi di sini ya. Oke. Ya, dan Tuhan berjanji akan menyertai Zerubabel, kita lihat di sini. Kayak Tuhan bilang, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Siapakah engkau, gunung besar? Ya, Tuhan bilang, sekalipun ada tantangan sebesar gunung, ya, itu di hadapan Zerubabel akan diratakan karena Tuhan menyertai dia. Ya, dan Tuhan berjanji tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, tangannya akan menyelesaikannya. Nah, ayat 11, lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri? Yang di sebelah kanan, di sebelah kiri kandil ini, untuk kedua kalinya bicara kepadaku, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Jadi Zakaria mendapat penglihatan, ada bait suci, ada kandil, kemudian ada 2 pohon zaitun dengan cabang yang langsung mengalirkan minyak ya ke kandilnya itu. Nah, ini sangat penting supaya kandilnya tetap menyala. Dan ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya itu? Jawabku, tidak, Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri dekat Tuhan seluruh bumi. Nah, 2 orang yang diurapi yang dimaksud sini adalah Zerubabel dengan imam besar Yosua pada waktu itu. Karena imam besar Yosua untuk diurapi, Zerubabel ya semacam pengganti raja waktu itu ya, walaupun mereka belum punya raja. Jadi Tuhan membangkitkan 2 orang, yaitu Zerubabel dan imam besar Yosua, supaya pembangunan bait suci kedua ya, yang akhirnya belakangan disebut bait suci Zerubabel, bisa diselesaikan dengan baik di sini. Dan kita kaitkan dengan apa yang dikatakan di sini. Jadi sama artinya 2 saksi yang muncul di Wahyu pasal 11 ini, 2 saksi ini adalah 2 kaki dian, 2 pohon zaitun, 2 kaki dian yang berdiri di hadapan Allah yang berkuasa atas bumi. Ini jelas-jelas mengacu kembali ke Zakaria pasal 4 tadi. Ya. Jadi 2 saksi ini mirip dengan Zerubabel dan imam besar Yosua akan punya peran untuk ya di sini untuk memastikan bait suci yang ketiga, sekarang bukan yang kedua lagi, bait suci ketiga, bait suci yang ada di masa tribulation ini berfungsi dengan baik
Ya, mereka lah yang memastikan bahwa antikristus tidak bisa mengacau ya sebelum waktunya, dan mereka lah yang memastikan supaya bait suci ini bisa dipakai oleh orang-orang yang memang mencari Tuhan pada masa tribulation itu gitu. Oke, jadi itu kedua kaki Dian. Hmm. Em, ada pertanyaan ya, tapi sebentar deh, nanti pertanyaannya kita simpan dulu. Kita lanjut dulu. Oke, dan ya karena tugas mereka adalah melindungi bait suci, maka Tuhan memberikan kepada mereka perlindungan. Ayat 5, jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, api keluar dari mulut mereka dan menghanguskan musuh-musuh mereka. Wow, ya. Ya, bisa keluar api dari mulut. Jadi ini bukan kayak sirkus saja. Kalau sirkus kan dia minum alkohol gitu ya, lalu disemburkan ya, jadi apinya nyembur gitu. Bukan, ini bukan seperti itu. Api keluar dari mulut mereka menghanguskan musuh-musuh mereka. Nah, ini mengingatkan kita akan siapa? Mengingatkan kita akan Elia. Ya, karena ingat nggak di Raja-Raja bahwa Elia pernah mau ditangkap oleh 50 orang prajurit ya. Kemudian Elia bilang, hendaklah api turun dari langit. Api turun dari langit dan menghanguskan 50 orang itu. Jadi terjadi 2 kali sampai yang ketiganya minta-minta ampun gitu. Oke, dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, ia harus dibunuh dengan cara demikian. Tanya di sini ya. Mereka ini mempunyai kuasa untuk menutup langit supaya jangan turun hujan pada hari-hari nubuat mereka. Jangan turun hujan. Berarti tidak turun hujan berapa lama? Tadi mereka bernubuat 1260 hari, 3,5 tahun, berarti tidak hujan 3,5 tahun. Nah, ini juga ada kaitannya. Ini ada kaitan mengingatkan kita akan siapa? Akan Elia juga. Elia juga ya. Mana itu? Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Wow, 3 tahun dan 6 bulan tidak turun hujan pernah terjadi di zaman Elia, dan ini akan terjadi lagi. Ini akan terjadi lagi di masa tribulation. Nah, 3,5 tahun yang mana? Jawabannya adalah 3,5 tahun pertama. Jadi 3,5 tahun pertama selama kedua saksi ini melayani, di mana mereka melindungi bait suci dari serangan antikristus, tidak ada hujan di bumi. Wow, ya 3,5 tahun tidak ada hujan. Ya, kita bisa membayangkan betapa susahnya. Dan itu ya bagian dari yang menimbulkan kelaparan, menimbulkan kerusakan ekonomi, yaitu kuda ketiga yang adalah kuda hitam di situ, kelaparan. Jadi mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan pada hari-hari nubuat mereka, dan mereka mempunyai kuasa atas air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan ingat, ini cocok juga dengan apa yang terjadi di sangkakala kedua dan sangkakala ketiga. Di sangkakala kedua, sepertiga laut menjadi darah. Di sangkakala ketiga, sepertiga sungai-sungai dan semua yang air tawar ya, danau dan lain sebagainya menjadi darah. Jadi rupanya berkaitan dengan di sini gitu. Jadi ya memang ada sesuatu yang terjadi di sorga, tapi rupanya koordinasi dengan yang di bumi. Jadi kedua saksi ini yang mengubah menjadi darah juga. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis tulah sesering yang mereka kehendaki. Oke. Jadi itu adalah kedua orang ini. Ya, kedua orang ini. Nah, jadi fungsi mereka adalah menjaga bait suci itu, memastikan bahwa ada penyembahan terhadap Tuhan yang benar di situ, karena sudah dinubuatkan di Daniel yang tadi kita baca bahwa di pertengahan 3,5 tahun itu Antikristus akan menajiskan bait suci. Akan menajiskan bait suci. Oke, kita lihat ini. Sebelum masuk lagi, kita akan lihat beberapa pertanyaan dari Dr. Lawrence. Di akhir zaman, apa masih Roma sebagai pembinasa yang kejam?
Ya, nanti ya pemerintahan antikristus adalah Roma yang dibangun kembali. Makanya semua orang rata-rata semua teolog melihat itu Eropa nanti karena ya Roma kan di Eropa gitu. Ya. Em, jika zaman Kores katanya di sini memberikan tanah kepada Israel kembali, kemerdekaan Israel juga diberikan oleh Inggris. Nah, benar. Mirip-mirip dengan Kores. Ya, jadi waktu itu memang diatur oleh Inggris. Gitu ya. Apakah Roma di masa dulu sama dengan Amerika? Saya rasa sih bukan ya. Saya rasa bukan. Nah, ya, karena secara geografis juga beda. Tapi kalau Eropa, ya itu secara geografis sudah sama persis. Oke, Evan bertanya, di ayat 1, apakah Yohanes juga memang diminta untuk mengukur atau menghitung jumlah orang yang beribadah di dalamnya? Apakah maksudnya kapasitas? Ya, mungkin bukan kapasitas, tapi mengukur orang di sini adalah memastikan, atau Tuhan mengindikasikan memastikan Tuhan peduli bahwa penyembahan yang di bait suci ini berlangsung dengan benar. Gitu. Ya, makanya diukur. Kemudian Evan lagi, jadi kedua saksi ini muncul lebih ke 3,5 tahun terakhir. Enggak, 3,5 tahun awal. Ya, 3,5 tahun awal. Jadi memang kita sudah sampai ke pertengahan, karena kita sudah sampai ke sangkakala ke-6. Tapi ini kilas balik gitu. Kilas balik untuk memberitahu apa yang terjadi selama 3,5 tahun pertama. Ya. Dan alasannya kenapa ini 3,5 tahun pertama, karena di 3,5 tahun pertama lah Antikristus belum bisa masuk ke dalam bait suci untuk menajiskannya, masih dijaga oleh kedua orang ini. Kalau enggak, Antikristus mau dari awal juga begitu. Kenapa dia masih tunggu 3,5 tahun? Dia kan nggak mau menggenapi nubuat Tuhan juga. Tapi ya mau nggak mau dia harus ikut programnya Tuhan karena dia belum bisa masuk gitu. Oke, kemudian masih Evan ya, pertanyaan klasik mengenai siapa kedua saksi ini. Ya, itu akan kita jawab sebentar lagi. Ya. Um, ada yang bilang Elia dan Musa, ada yang bilang Elia dan Henok. Dan ada pertanyaan Pak Andi, kedua saksi tersebut secara literal bernubuat atau sebenarnya mereka berkhotbah? Ya bernubuat dengan berkhotbah bisa tumpang tindih. Artinya nubuat bisa berbentuk khotbah. Uh, tapi khotbah belum tentu nubuat gitu ya. Kalau hari ini saya khotbah saya nggak bernubuat gitu. Tapi banyak mereka bernubuat, nabi-nabi dulu bernubuat itu berkhotbah sambil berkhotbah. Jadi Yesaya diutus ke umat, dia menyampaikan firman Tuhan sambil khotbah, yaitu nubuat sekaligus khotbah. Jadi ya secara literal bernubuat mereka. Ya, tapi nubuat itu tidak selalu harus memprediksikan masa depan. Nubuat itu intinya pewahyuan dari Tuhan gitu. Tuhan kasih tahu suatu pesan yang tertentu secara langsung kasih tahu ya kita sampaikan itulah nubuat gitu ya. Nah, oke, sekarang kita balik sedikit. Memang ini ada kemiripan dengan Elia seperti tadi apa? Tidak turun hujan, ya, api, tapi kemudian kuasa atas air mengubah menjadi darah. Ini mirip Musa memukul bumi dengan segala jenis tulah. Ini juga mirip apa yang dilakukan oleh Musa di tanah Mesir di sini. Nah, ada yang bilang Elia dan Musa, ada yang bilang Elia dan Henok. Ya, Elia dan Musa karena ada kemiripan. Elia dan Henok argumennya karena Elia dan Henok belum pernah mati. Ya, sedangkan mereka mengambil Ibrani pasal 9 di mana dikatakan ditetapkan bagi manusia untuk mati satu kali. Sedangkan Elia dan Henok belum mati katanya. Jadi perlu datang lagi untuk mati di sini. Tapi argumennya nggak masuk ya karena bagi manusia ditentukan untuk mati satu kali. Itu adalah aturan umum saja, bukan berarti tidak ada pengecualian. Karena buktinya ada satu generasi Kristen yang akan tidak mengalami kematian semua, yaitu yang hidup di masa rapture. Jadi memang tidak diharuskan absolut harus mati begitu. Jadi argumen itu gugur. Nah, argumen bahwa ini adalah Elia dan Musa, tapi Elia dan Musa kenapa begitu kan? Apakah mereka kayak reinkarnasi atau apa kan nggak mungkin juga. Jadi yang lebih tepat adalah melihat kedua saksi ini sebagai manusia yang hidup di masa tribulation. Kita tidak kasih tahu nama mereka, tapi yang bisa jadi memang datang dengan ini ya, atau meniru pelayanan Elia dan meniru pelayanan Musa begitu. Jadi kita bilang dalam rohnya Elia atau dalam rohnya Musa, itu bisa-bisa saja. Dan
Tapi mereka, kalau saya pribadi melihat mereka ini dua orang yang memang diselamatkan di masa tribulation dan kemudian Tuhan pakai menjadi alatnya di sini. Oke, baik. Sebelum lebih lanjut lagi kita break sebentar ya. Break sebentar sekitar 4 sampai 5 menit ya, kita pause dulu. Lagi. Ya. Nah, jadi kita masih di dua saksi ini, dan dua saksi ini adalah manusia yang jelas ya, mereka bukan malaikat. Dan kita tidak perlu menganggap bahwa mereka adalah seorang tokoh dari masa lalu. Itu adalah sesuatu yang populer untuk diteorikan bahwa seperti yang ditanya oleh Evan di sini. Ada yang bilang Musa dan Elia, Elia dan Henok. Ya, kita tidak perlu berpikir demikian karena ya apa mereka reinkarnasi atau apa kan enggak kan. Jadi kita nggak perlu berpikir demikian. Mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman itu, tetapi yang bisa jadi memang mewarisi pelayanannya Elia, mewarisi pelayanannya Musa, itu nggak masalah. Jadi sehingga mereka melakukan hal-hal yang mirip yang dilakukan oleh Elia dan Musa, gitu sebagai contoh. Nah, ayat 7, apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, binatang yang naik dari jurang tak berdasar itu akan melakukan peperangan melawan mereka dan akan mengalahkan mereka dan membunuh mereka. Nah, binatang yang naik dari jurang tak berdasar ini menarik ya, karena kata binatang di sini dari kata therion, therion, sini ya Anda bisa melihat terjemahkan beast oleh KJV. Dan beast di sini coba kita lihat ya, beast di sini muncul di dalam, kita cari di kitab Wahyu aja dulu deh. Kita lihat di kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu. Ya, dan di dalam kitab Wahyu dia muncul ini ya, cukup banyak kali, 30 kali binatang di sini therion. Tapi perhatikan, kebanyakan mengacu kepada siapa? Ya, therion di sini pertama di Wahyu 6 ayat 8. Binatang-binatang di sini mengacu ke binatang beneran ya, binatang liar seperti singa, mungkin singa, serigala dan sebagainya, yaitu berhubungan dengan meterai keempat di mana banyak orang akan mati oleh binatang-binatang di bumi. Kemudian Wahyu 11 ayat 7. Nah, ini yang tadi ayat kita, binatang yang naik ya dari lubang tak jurang tak berdasar. Dari jurang tak berdasar. Kita sudah diperkenalkan pada jurang tak berdasar di pasal 9 ya, di dalam sangkakala yang kelima. Di situ ada abusos kita bilang. Nah, kemudian mana tadi sini? Ini dia. Kemudian, nah, kebanyakan kata therion yang disebut binatang, itu terjemahkan binatang di sini ya, yang muncul di dalam kitab Wahyu mengacu kepada antikristus. Ya, kebanyakan. Jadi ada binatang therion yang ektestalases, binatang yang keluar dari laut di sini. Binatang yang keluar dari laut, ektestalases therion. Sedangkan yang di 11 ayat 7 adalah binatang yang naik ektes abuso. Jadi binatang yang keluar dari jurang tak berdasar di sini. Sedangkan di pasal 13 ayat 1 binatang yang keluar dari laut. Nah, binatang yang keluar dari laut ini adalah antikristus. Dan dia secara konsisten disebut si binatang itu ya. And the beast di sini. Jadi kebanyakan kata therion dipakai dalam kitab Wahyu mengacu pada antikristus ya, therion ini semua mengacu kepada antikristus. Nah, kecuali yang di pasal 13 ayat 11 dikatakan, dan aku melihat kaedon alotherion, aku melihat binatang yang lain. Nah, kali ini yang anabainon, yang naik keluar dari bumi. Jadi
Perhatikan, anabainon artinya naik ya. Anabainon naik keluar dari bumi. Dan ayat 12 dia memberikan kuasanya kepada binatang yang pertama. Binatang yang pertama itu siapa? Tadi Antikristus yang keluar dari laut. Antikristus adalah binatang yang keluar dari laut. Kemudian, nah, ada yang disebut binatang yang keluar dari bumi. Nah, binatang yang keluar dari bumi ini belakangan dia punya dijuluki terus sebagai si nabi palsu. Nabi palsu ya. Oke, ya, dan saya rasa Therion habis itu semua dipakai mengacu ke Antikristus. Nah, jadi Antikristus lah yang disebut Therion terus, si binatang, si binatang, si binatang. Sedangkan si nabi palsu disebut Therion satu kali, binatang yang lain, tapi kemudian selanjutnya disebut nabi palsu. Nah, tetapi kemudian yang di 11 ayat 7 ini yang membunuh kedua saksi ini siapa? Yaitu binatang yang anabainon. Tadi kan yang nabi palsu juga anabainon ya, naik, tapi naik keluar dari bumi. Nah, ini naik keluar dari abusos, dari jurang tak berdasar. Maka kita bisa menyimpulkan, kita balik lagi sini, binatang yang naik dari jurang tak berdasar ini adalah iblis. Adalah iblis ya. Jadi ini melengkapi yang kita sebut sebagai Tritunggal iblis. Jadi iblis itu paling suka, paling demen meniru-niru Tuhan. Tuhan itu Tritunggal, jadi dia juga pengen bikin Tritunggal gitu. Jadi iblis atau Satan, Satan adalah yang pura-pura menjadi Allah Bapaknya. Dia senang di situ. Antikristus pura-pura jadi Kristusnya, namanya saja Antikristus, kan menggantikan Kristus. Kemudian nabi palsu, yaitu binatang yang kedua, yang di Wahyu pasal 13, itu adalah yang meniru Roh Kudus. Gitu. Ini adalah trifecta iblis. Ya, saya tidak akan sebut Tritunggal lah ya, karena mereka bukan satu sih. Jadi trifecta lah, trio, ya, trifecta. Pemalsuan terhadap Tritunggalnya Tuhan di situ. Nah, lalu kenapa iblis atau Satan disebut binatang yang keluar atau naik dari jurang tak berdasar itu? Karena belakangan kita akan lihat di pasal 20 bahwa dia akan dilemparkan ke dalam abusos di situ. Lagi pula, masih ingat di pasal 9 ayat 1 bahwa ada malaikat yang jatuh dan kepada dikasih kunci lubang jurang tak berdasar, dan kita bilang di situ kemungkinan besar adalah iblis sendiri di situ. Oke, jadi ya, Tuhan melindungi kedua saksi ini, tapi ketika masa mereka sudah selesai, waktu mereka selesai, mereka akan dibunuh oleh iblis, ya, karena iblis akan melakukan peperangan melawan mereka dan akan mengalahkan mereka dan membunuh mereka. Ayat 8, dan mayat mereka akan tergeletak pada jalan raya kota besar itu yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, tempat Tuhan kita juga disalibkan. Nah, ini menjadi jelas tempat Tuhan disalibkan adalah Yerusalem. Tapi secara rohani bisa disebut Sodom atau Mesir. Ini adalah tempat-tempat yang dalam Alkitab dianggap jahat atau tidak bertuhan. Maka orang-orang dari berbagai kaum dan suku dan bahasa dan bangsa akan menyaksikan mayat mereka selama 3,5 hari. Jadi mereka bernubuat 3,5 tahun, mayat mereka dibiarkan 3,5 hari. Mungkin ini semacam cara orang dunia mau balas dendam, ya. Dan mereka tidak memperbolehkan mayat mereka itu diletakkan ke dalam kuburan, sehingga mereka membiarkan mayat mereka itu. Dan orang-orang yang menetap di atas bumi akan bersuka cita atas mereka. Mereka akan bergembira dan akan saling mengirimkan hadiah. Wah, seperti Natal katanya ya, saling kirim hadiah satu kepada yang lain, sebab kedua nabi ini telah menyiksa orang-orang yang menetap di atas bumi. Jadi mereka sangat marah gitu ya. Lalu setelah 3,5 hari, roh kehidupan dari Allah masuk ke dalam mereka. Jadi tadinya mereka beranggapan bahwa mereka sudah menang, tapi ternyata tidak. Ya, justru kedua saksi ini yang menang. Dan roh Allah masuk ke dalam mereka dan terjadi suatu kebangkitan. Resurrection di sini ya, dan mereka berdiri pada kaki mereka. Hanya Tuhan yang mampu lakukan ini. Dan ketakutan yang besar menimpa orang-orang yang melihat mereka itu. Ya, jelas penduduk bumi ketakutan karena mereka sudah ikut andil di dalam dan ikut senang akan kematian kedua saksi ini. Ayat 12, dan aku mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah ke sini.
Dan mereka naik ke sorga dalam awan, dan musuh-musuh mereka menyaksikan mereka. Pada jam itu juga terjadilah gempa bumi yang hebat, dan 1/10 kota itu rubuh. 1/10 kota apa? Yerusalem. Dan terbunuhlah dalam gempa bumi ini sejumlah orang, 7.000 banyaknya. Dan selebihnya menjadi takut, dan mereka memberikan kemuliaan kepada Allah yang berkuasa atas surga. Ya. Nah, sedikit balik lagi di sini. Naiklah ke sini. Jadi akhirnya setelah dibangkitkan, mereka diangkat naik ke sorga. Dan musuh-musuh mereka menyaksikan mereka. Nah, ada satu doktrin yang salah menafsirkan, yaitu doktrin mid-tribulation. Kalau kita balik lagi ke sini. Nah, ada doktrin mid-tribulasi. Saya akan gambarkan. Jadi, rapture ini kan sebenarnya terjadi di sini ya. Di sebelum tribulation kita sebut pre-tribulation rapture. Tapi ada orang yang percaya mid-tribulation rapture. Ya, jadi ya, kasih tanda tanya. Mid-tribulation. Dan argumen mereka adalah bahwa kedua orang saksi ini disuruh naik ke atas itulah rapture. Ya, itulah rapture. Ya, apa yang kita baca di sini. Jadi naiklah ke sini, lalu mereka naik ke sorga katanya. Sehingga mid-tribulation beranggapan bahwa dua saksi ini bukan benar-benar dua orang, tapi dua saksi ini adalah tipologi atau gambaran dari gereja katanya, dari gereja. Atau ada yang bilang ini adalah satu orang perjanjian baru, satu orang perjanjian lama, gitu, sehingga dua-duanya diangkat naik ke atas. Tapi kita bilang tidak, ya, tidak, sama sekali tidak. Atau mereka berkata ini gereja, ini yang paling sering ya, dua saksi ini adalah gereja katanya. Dan kita bilang ini mustahil, ya, dua orang ini adalah gereja. Mengapa? Ya, lihat saja gambaran di atas. Dua orang ini bernubuat selama berapa lama? Apakah gereja ada bernubuat selama 3,5 tahun? Kan tidak. Dua orang ini tidak bisa disakiti sebelum waktu mereka. Bahkan ada api keluar dari mulut mereka menghanguskan semua orang yang mau menyakiti mereka. Apakah itu benar tentang gereja? Tidak. Di masa gereja, gereja dianiaya. Ya, gereja ditutupin, gereja dibunuh-bunuhin orangnya. Jadi tidak cocok dengan gambaran gereja begitu. Lagi pula peristiwanya sendiri tidak sama dengan rapture. Rapture terjadi dalam sekejap mata katanya, dan seperti pencuri, tapi di sini naik ke sorga dengan terang benderang dilihat oleh semua musuh mereka. Ya, jadi kita bilang tidak masuk di situ. Oke. Tadi ayat 13 sudah kita bahas. Ayat 14. Celaka yang kedua telah lewat, dan lihatlah celaka yang ketiga segera tiba. Oke, ini saya salah tulis ya, bukan ketika, tapi ketiga. Coba kita benarkan dulu. Memang nggak akan bisa langsung kelihatan, tapi daripada saya lupa, kita harus benarkan di source-nya. Ini ya. Celaka yang ketiga segera tiba. Ketiga ya. Baik, celaka yang ketiga segera tiba. Mana kita? Oke, ini dia. Kemudian malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara yang nyaring di sorga yang berkata, kerajaan-kerajaan dunia ini telah menjadi milik Tuhan kita dan milik Kristusnya, dan ia akan memerintah sampai selama-lamanya. Jadi ada suara nyaring di sorga. Kemudian ayat 16, maka ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah pada tahta mereka tersungkur pada wajah mereka dan menyembah Allah, sambil berkata, kami mengucap
Syukur kepadamu Tuhan Allah Maha Kuasa yang sekarang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Kalau Anda perhatikan ada sedikit perbedaan antara TR dengan CT di sini. Anda perhatikan yang bahasa Indonesia, titel Tuhan di sini adalah Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada doang. Sedangkan di sini yang tepatnya yang TR adalah lengkapnya yang sekarang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi past, present, future di sini. Kalau enggak ya berarti enggak lengkap di situ ya. Makanya teks critical text itu kacau sini. Sebab engkau telah memangku kuasamu yang besar dan engkau telah menjadi raja. Dan bangsa-bangsa telah marah, tapi telah tiba murkamu juga waktu bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Dan untuk memberikan pahala bagi hamba-hambamu para nabi dan orang-orang kudus. Dan mereka yang takut akan namamu, baik kecil maupun besar, dan untuk membinasakan orang-orang yang membinasakan bumi. Lalu terbukalah bait suci Allah di sorga dan terlihatlah tabut perjanjiannya dalam baitnya. Jadi bait suci terbuka di sorga. Ingat bahwa yang dibuat di bumi ini adalah mencontoh yang di sorga. Mencontoh yang di sorga. Jadi bait suci di sorga terbuka dan terlihatlah tabut perjanjiannya dalam baitnya. Tabut perjanjiannya. Dan sampai sekarang orang mencari-cari tabut perjanjian. Dan di sini ada dua kemungkinan penafsiran ya. Satu bahwa tabut perjanjian yang dilihat di sini adalah tabut perjanjian yang sama yang dibuat oleh Musa gitu. Jadi tabut itu rupanya ada di sorga. Ini satu teori bahwa mungkin pada saat Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar atau oleh Titus, Tuhan ya menyelamatkan baitnya atau memindahkan baitnya ke sorga gitu. Tapi bisa juga bahwa memang ada dua, di sorga ada satu, di dunia ada satu. Ya. Oke, dan terjadilah kilat dan gemuruh dan guntur dan gempa bumi dan hujan es yang dahsyat. Ini pernah terjadi di meterai ke-6. Oke, kemudian nanti kita akan masuk pasal 12. Tapi sebelumnya, dari tadi, suara saya hilang lagi nih. Dari tadi ayat yang ke-15, kemudian malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya. Apa isi sangkakala ke-7? Anda baca di sini. Ada yang tahu apa isi dari sangkakala ke-7 jadinya? Kalau begitu. Ya, kalau kita lihat sangkakala itu kan hebat-hebat semua isinya. Misalnya sangkakala pertama, ingat nggak? Di pasal 8, sangkakala pertama adalah sepertiga pohon habis dibakar. Sepertiga pohon, luar biasa ya. Dan rumput hijau semua habis katanya. Kemudian sangkakala kedua, sepertiga laut menjadi darah. Sangkakala ketiga, sepertiga air tawar menjadi darah. Menjadi absintus, absintus ya. Kemudian apa lagi? Kemudian setelah itu nomor 4. Nah, sepertiga matahari terpukul. Ya, nomor 5. Nah, itu nomor 5 adalah celaka pertama di mana ada pasukan iblis yang seperti belalang yang menyengat manusia bisa sakit 5 bulan. Dan kemudian yang ke-6 di situ pembunuhan, penghakiman, ya, pembunuhan terhadap sepertiga manusia. Lalu sangkakala ke-6 apa? Gitu. Ya, sangkakala ke-6 apa? Nah, freeze ya, sudah beres belum? Bukan sudah beres ya. Ya ini kayaknya nggak tahu ya apa internet saya atau apa ya, kayak sering ini ya freeze. Apakah dimulainya milenium? Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan yang lain? Saya kasih waktu beberapa yang lain untuk jawab dulu ya, sebentar.
Oke. Hmm. Apakah dimulainya milenium? Isi dari sangkakala ketujuh. Pak Andi bilang 7 cawan isinya. Iya, benar ya. Jadi, em, ya, saya sudah sedikit kasih petunjuk waktu kita bahas minggu lalu atau minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu lah pokoknya, bahwa isi meterai ketujuh, isi meterai ketujuh adalah 7 sangkakala. Dan nanti isi sangkakala ketujuh adalah ketujuh cawan. Gitu ya, ketujuh cawan. Tetapi ya dari mana kita tahu itu? Ya karena begini, ya kita lihat di sini. Ya kita melihat di sini, misalnya sangkakala yang ketujuh malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan yang kita baca dari ayat 15 sampai ayat berapa ini? Sampai ayat 19. Ini belum ada apa-apanya gitu, belum ada apa-apanya. Ini semacam pengumuman. Nah, pengumuman bahwa akan dimulai. Makanya dengan kerajaan-kerajaan dunia ini telah menjadi milik Tuhan kita dan milik Kristusnya. Mereka memerintah sampai selama-lamanya. Artinya, dengan dibunyikannya sangkakala ketujuh, program Tuhan sudah tiba saatnya. Sudah tiba saatnya. Dan tiba saatnya apa? Nah, kalau kita kembali lagi ke sini ya. Oh, rupanya dari tadi saya nggak kasih lihat itu ya. Apa Alkitabnya sini. Sorry. Mestinya tadi saya kasih lihat Alkitabnya. Tapi kita kembali ke sini. Ke garis zaman kita. Dan periode waktu mana yang paling dekat, yaitu 3,5 tahun terakhir ini gitu. Jadi dibunyikannya sangkakala ketujuh kapan? Nah, sangkakala ketujuh dibunyikan, nanti kita akan lihat ya, indikasinya, dan memang ada beberapa pendapat, tapi saya lihat bahwa yang paling kuat adalah bahwa sangkakala ketujuh itu terjadi di pertengahan tribulation. Ya. Sangkakala ketujuh di pertengahan tribulation sekaligus mengumumkan mulainya paruh kedua trib ya, yang kadang-kadang disebut the great tribulation ya, kadang-kadang ya disebut great tribulation, dan mengumumkan mulainya paruh kedua trib ya, penggenapan rencana Allah dan 7 cawan. Dan 7 cawan di sini. Makanya kita melihat di sini berbagai kita ini deh kasih lihat nih. Berbagai pengumuman kerajaan-kerajaan dunia ini telah menjadi milik Tuhan kita dan milik Kristusnya, His Christ. Ya. Tadi akan memerintah sampai selama-lamanya. Artinya ini mengantisipasi masuknya milenium, benar. Jadi memang ada hubungan dengan milenium juga. Mengantisipasi masuknya milenium, tapi belum. Karena 3,5 tahun terakhir tribulation memang mengantisipasi milenium itu tadi. Bangsa-bangsa telah marah. Anda bisa membayangkan manusia di bumi ini kena 3,5 tahun pertama penuh dengan amarah. Dan mereka marah. Mereka marah sama siapa? Mereka marah sama Tuhan gitu. Karena mereka tahu itu murka Tuhan. Tapi mereka bukan bertobat. Mereka malah tambah marah sama Tuhan. Tambah marah gitu. Nah, tetapi ini ada kaitannya, ingat di dalam Mazmur pasal 2. Ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Jadi ini pemberontakan terbuka kepada Tuhan. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita.
Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia pada mereka dalam murkanya yang mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi respon Tuhan terhadap kemarahan manusia, terhadap pemberontakan manusia adalah mendirikan kerajaan 1000 tahun di sini. Mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya. Dan engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Sebaliknya untuk orang-orang yang disebut hamba-hamba Tuhan, para nabi, orang kudus, orang yang takut akan nama Tuhan, kecil atau besar, akan diberi pahala untuk membinasakan orang yang membinasakan bumi. Jadi yang membinasakan bumi itu siapa gitu? Yang membinasakan bumi itu bukan orang-orang percaya sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita orang Kristen dianggap, oh kamu tidak peduli dengan bumi dalam pengertian segala macam aktivis lingkungan radikal itu yang mengharuskan kamu nggak boleh makan daging lagi karena daging itu menghancurkan bumi katanya. Wah, sekarang kan lagi populer itu kan. Vegan katanya ya, kalau enggak wah kamu menghancurkan bumi dan sebagainya. Kita disuruh tidak boleh pakai bensin menghancurkan bumi, jadi harus go green. Ya, saya sih setuju-setuju aja go green, tapi jangan konyol juga, jangan bodoh gitu. Sebenarnya yang menghancurkan dunia bukan itu semua. Yang menghancurkan dunia itu siapa yang membinasakan bumi? Yang membinasakan bumi adalah orang-orang yang menentang Tuhan gitu. Ya. Dan masalah bumi yang utamanya bukanlah polusi lah, bukanlah bensin, bukanlah makan daging, segala macam yang diperjuangkan aneh-aneh oleh kaum radikal ini ya, environmentalist itu. Masalah utama bumi adalah dosa begitu. Dan membinasakan orang-orang yang membinasakan bumi. Siapa yang membinasakan bumi? Orang-orang yang menolak Tuhan. Ya, itu yang membinasakan bumi. Dan Tuhan akan binasakan mereka. Oke, tadi sudah kita bahas sampai ayat 19. Masuk ke pasal 12 sekarang. Masuk ke pasal 12. Nah, ketika sangkakala ketujuh dibunyikan, yang berarti kita akan masuk ke dalam 3,5 tahun terakhir, dan itu adalah masa periode terakhir sebelum milenium. Jadi sudah makin dekat nih. Tadinya kan rapture, habis rapture masih ada 7 tahun tribulation. 7 tahun tribulation sudah habis setengah. Nah, tapi setengah inilah sudah masa terakhir gitu. Dan sudah tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi, pokoknya habis 3,5 tahun ini nanti ada apa lagi, nggak ada. Itu 3,5 tahun ini udah terakhir gitu. Nanti kita akan lihat itu ditekankan di sini ya, di mana dikatakan tidak ada lagi penundaan. Di mana itu? Oke, nanti ada ya. Nah, ya itu di pasal sebelumnya juga ada. Tapi sebelum membahas apa yang akan terjadi di 3,5 tahun terakhir, yang akan muncul di pasal 13, kemudian 14 dan lain sebagainya, maka kita dikasih dulu ya sekali lagi semacam informasi sisipan, tapi bukan tidak relevan, sangat relevan, yaitu Tuhan kasih rangkuman sejarah di sini, rangkuman sejarah. Kita baca, dan terlihatlah sebuah tanda yang besar di langit. Dan bagi yang mengikutin belilah kebenaran dan jangan menjualnya, untuk ingat bahwa saya pernah ada membahas pasal ini satu kali ya. Jadi kalau Anda ingin nonton itu, tapi kita akan bahas juga di sini. Dan terlihatlah sebuah tanda yang besar di langit. Jadi ini tanda ya, tanda berarti bukan benar-benar misalnya ada perempuan di langit gitu. Wah, nanti ada perempuan yang nongol di langit, bukan. Ini tanda, ini berarti ada simbol, suatu simbol di sini. Seorang perempuan yang berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, dan pada kepalanya ada sebuah mahkota dari 12 bintang. Dan karena sedang mengandung dalam rahimnya, ia berteriak dalam sakit persalinan, dan dalam penderitaan ia hendak melahirkan. Lalu nampaklah suatu tanda lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah yang besar yang punya 7 kepala dan 10 tanduk. Dan di atas kepala-kepalanya ada 7 mahkota. Oke, kita sudah dikasih tahu nanti belakangan di ayatnya yang ke 9
bahwa si naga merah yang besar ini adalah iblis, Satan. Jadi itu sudah ditafsirkan untuk kita. Kita nggak perlu bingung-bingung lagi naga ini apa gitu kan. Oh, nanti naga ini Cina lah atau apalah, bukan. Walaupun Cina punya lambang naga, tapi bukan. Naga ini adalah iblis, Satan, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan ia melemparkan mereka ke atas bumi. Nah, ini memberitahu kita bahwa ketika iblis memberontak kepada Tuhan, dia menyeret sepertiga bintang. Nah, bintang dalam Alkitab sering adalah gambaran dari malaikat. Gambaran dari malaikat. Bahkan di dalam kitab Wahyu sendiri, di dalam Wahyu 1 masih ingat bahwa ketujuh bintang yang ada di tangan Tuhan adalah ketujuh malaikat jemaat. Nah, memang di situ malaikat mengacu pada gembala, bukan malaikat yang makhluk lain, tapi tetap bintang diidentikan dengan angelos. Walaupun angelos di pasal 1, 2, dan 3 mengacu kepada manusia ya, kepada gembala yang sudah kita bahas. Tapi ada hubungan bintang dengan angelos, bintang dengan malak, dalam bahasa Ibrani malak. Ya, jadi ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang. Itu memberitahu kita bahwa ketika iblis jatuh ke dalam dosa, dia membawa serta sepertiga dari bintang, sepertiga malaikat. Oh, banyak sekali ya. Jadi perhatikan, wah di sini sejarahnya dimulai dari bahkan ini ya, dari zaman iblis jatuh dalam dosa bahkan. Wow. Dan oke, tadi ini audio saya bermasalah lagi. Moga-moga yang lain tidak ada masalah. Mana kita tadi? Oke, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan ia melemparkan mereka ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di depan perempuan yang hendak melahirkan itu, supaya ketika perempuan itu melahirkan, ia dapat menelan anaknya. Oke, berarti ini iblis mau menelan anaknya si perempuan ini. Nah, anak perempuan ini siapa? Maka perempuan itu melahirkan seorang putra, seorang laki-laki. Nah, saya sadar bahwa namanya putra pasti laki-laki ya. Jadi ini seperti semacam agak mubazir. Tapi coba perhatikan di dalam KJV, dia bilang she brought forth a man child. Dan di sini dalam bahasa aslinya memang begitu. Jadi seorang putra laki-laki gitu istilahnya. Jadi dia melahirkan huion dari kata huios itu berarti putra sebenarnya. Jadi huios itu sudah laki sebenarnya, tapi ditambah lagi arena dari kata arsen yang artinya laki-laki juga gitu. Jadi seorang putra laki-laki. Nah, mungkin kita bilang kalau putra yang pasti laki-laki ya, agak mubazir. Tapi rupanya Tuhan ingin kasih penekanan di situ. Melahirkan seorang putra, seorang laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tadi kita barusan buka Mazmur pasal 2. Siapa yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi? Mesias, Yesus Kristus di sini ya. Lalu anaknya itu dilarikan kepada Allah dan tahtanya. Sehingga kita bisa bertanya, siapa wanita itu? Nah, siapa yang melahirkan Yesus? Nah, mungkin awalnya kita bisa bilang, oh Maria, yang melahirkan Yesus adalah Maria. Sehingga sebagian penafsir berkata bahwa wanita ini adalah Maria. Populer misalnya di kalangan Katolik dan sebagainya. Penafsiran lain lagi adalah bahwa wanita ini adalah gereja. Gereja atau Maria, itu dua penafsiran yang paling populer selain dari penafsiran yang benar. Tapi itu tidak masuk ya. Nomor satu itu tidak mungkin gereja, karena gereja tidak melahirkan Yesus. Yesus yang mendirikan gereja. Jadi terbalik-balik jadinya. Yesus adalah yang mendirikan gereja bersama dengan Yohanes Pembaptis. Kalau kita masih ingat di pelajaran ekesiologi ya, Yohanes Pembaptis membaptis orang percaya, kemudian diserahkan kepada Tuhan Yesus untuk digembalakan. Jadi Tuhan Yesus adalah yang mendirikan gereja, bukan dilahirkan oleh gereja. Jadi ngaco sekali ya. Tapi ya itu cocok logi dan dipaksa-paksakan. Lalu apakah ini Maria? Nah, kalau ini Maria tidak cocok dengan banyak hal. Misalnya ayat 6, dan perempuan itu lari ke padang gurun. Ya, Maria nggak pernah lari ke padang gurun. Di mana ia memiliki tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah supaya dia memelihara dia di sana selama
1260 hari, yaitu 3,5 tahun. Jadi kalau kita tarik kembali di sini, wow, tunggu dulu, ya, tunggu dulu. Ini tadi ada menyinggung masalah kejatuhan dalam dosanya iblis, itu berarti sudah 6 ribuan tahun yang lalu. Lari ke lahirnya Tuhan Yesus, itu 2000 tahun yang lalu. Lari tiba-tiba ke 1260 hari, ini kan 3,5 tahun. 3,5 tahun di masa tribulation. Kok lompatnya jauh sekali? Memang benar, karena ini Tuhan merangkumkan. Artinya gini, apa yang terjadi di masa tribulation itu adalah puncak dari sejarah gitu. Semua yang terjadi sebelumnya itu ada hubungan dengan apa yang terjadi di masa tribulation. 3,5 tahun di masa tribulation itu, Great Tribulation itu, ada hubungannya dengan apa yang terjadi sebelumnya. Yaitu apa? Kejatuhan iblis dalam dosa, ada hubungannya. Kenapa? Karena ketika iblis jatuh dalam dosa, ya disitulah mulai ada pribadi yang menentang program Tuhan gitu kan. Nah, kemudian dia menyeret sepertiga bintang, kemudian dia menggoda Adam dan Hawa sehingga manusia pun jatuh dalam dosa sehingga membutuhkan juru selamat. Dan juru selamat lahir oleh seorang wanita. Ya. Kejadian 3:15, benih perempuan, makanya digambarkan perempuan di sini. Perempuan, ya. Tapi kemudian siapa perempuan ini? Ada kaitannya dengan nubuat Yakub. Ya, nubuat Yakub dan mimpi Yusuf. Dan Yusuf pernah bermimpi apa? 11 bintang, matahari dan bulan menyembah dia. 11 bintang, matahari dan bulan menyembah dia. Itu siapa? Keluarga dia. Jadi ketika wanita ini digambarkan di ayat 1, balik lagi ya. Wanita berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, para kepalanya adalah sebuah mahkota dari 12 bintang. Siapapun yang kenal perjanjian lama, siapapun yang fasih perjanjian lama, pasti harus langsung kepikir tentang mimpinya Yusuf. Karena disitulah ada matahari, bulan, kemudian 11 bintang. Memang di situ 11 bintang, di sini 12 bintang, tapi itu karena kalau ditambah Yusuf jadi 12. Dan jadi ini ada hubungan dengan wanita, benih perempuan, Kejadian 3:15, proto-evangelium, ada hubungan dengan mimpi Yusuf. Jadi wanita ini siapa? Jelas bukan Maria, karena Maria tidak pernah lari ke padang gurun, dan juga Maria tidak ada hubungan dengan masa tribulation gitu. Karena dikatakan supaya mereka memelihara perempuan itu di sana selama 1260 hari. Jadi wanita ini ada hubungan dengan masa tribulation, di mana dia dipelihara di masa tribulation, dan tidak lain tidak bukan kalau begitu pasti wanita ini maksudnya adalah Israel. Ya, Israel, karena Israel adalah yang melahirkan Mesias, artinya Yesus Kristus datang dari Israel sebagai seorang Israel juga, memang dia datang sebagai seorang Israel. Dan ya, iblis sangat membenci Yesus Kristus, dan oleh karena iblis membenci Yesus Kristus, maka iblis membenci bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan Yesus Kristus, yaitu bangsa apa? Bangsa Israel. Ya, jadi iblis sangat membenci Israel karena Israel lah yang mendatangkan Yesus Kristus, yang melahirkan Yesus Kristus. Sehingga ketika anak itu dilarikan kepada Allah, yaitu setelah Yesus naik ke sorga. Jadi semua nyambung ya, semua peristiwa ini. Kejatuhan iblis, kejatuhan manusia, janji benih perempuan, proto-evangelium, kemudian, dan kalau Anda ada yang bingung saya mendengarkan ini, ya jangan bingung. Ada banyak ini kan kita bahas di bagian-bagian lain ya, seperti eksekusi kejadian, kita bahas proto-evangelium, kemudian mimpi Yusuf, kemudian apa lagi? Berhubungan dengan seorang laki-laki menggembalakan semua bangsa dengan gada besi, tadi Mazmur 2, nubuat di Mazmur 2. Lalu kelahiran Yesus, iblis langsung mau matikan dia dengan menggunakan Herodes, tapi kan tidak berhasil ya. Dan akhirnya Yesus naik ke sorga, ya, naik ke sorga, dilarikan pada Allah, dan iblis tetap terus membenci orang Israel gitu. Sampai lari akhirnya masuk ke masa tribulation. Perempuan itu lari ke padang gurun ya, karena akan dikejar-kejar iblis. Iblis akan membenci dan menganiaya Israel di masa tribulation. Dan Tuhan akan sediakan tempat untuk lari bagi Israel di padang gurun, katanya situ ya. Dipelihara 1260 hari. Nah, 1260 hari berarti kan 3,5 tahun. Berarti selama 3,5 tahun terakhir tribulation. Sini ya. Penganiayaan terhadap Israel akan dibuat hebat sekali ya. 3,5 tahun pertama saja sudah ada penganiayaan.
3,5 tahun kedua penganiayaan bertambah hebat lagi. Itu akan kita lihat nanti di pasal 13. Oke, dan terjadilah perang di langit. Mikhail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu berperang bersama malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat menang dan tidak didapatkan lagi tempat bagi mereka di surga. Ya, surga. Jadi, surga bisa juga langit. Di sini dalam bahasa asli sama, Oranos. Dan ayat 9, lalu dicampakkanlah naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis. Nah, kenapa disebut ular tua? Kembali mengacu ke kejatuhan dalam dosa, Kejadian pasal 3. Ular yang menggoda Hawa, ular tua itulah iblis. Ya. Disebut iblis dan Satan, ya, yang menyesatkan seluruh dunia, yang dicampakkan ke bumi, dan malaikat-malaikatnya dicampakkan bersama dengan dia. Jadi ini terjadi di pertengahan tribulation, di mana di pertengahan tribulation ada terjadi suatu hal yang luar biasa, yaitu iblis dicampakkan dari sorga atau dari langit di sini turun ke bawah. Jadi iblis masih punya akses yang terbatas ke sorga untuk sementara waktu. Ya, kita membaca bahwa misalnya di kitab Ayub, ketika anak-anak Allah berkumpul, iblis ada di antara mereka. Jadi iblis masih punya akses untuk ngomong sama Tuhan selama ini, ya. Entah dimanapun lah itu, ya. Nah, tetapi kemudian di pertengahan tribulation dia akan dicampakkan dan dia kehilangan akses dia ke langit atau ke sorga, begitu. Ya. Jadi ingat bahwa tadinya iblis itu disebut apa? Penguasa udara, kan? Ingat nggak? Di mana tuh? Efesus 6 ayat 13. Ayat 12. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di mana? Di udara, dikatakan di sini, ya. Di udara. Secara literal, in high places. Oraniois. Jadi, ya, iblis itu ya leluasa sekali di udara, tetapi kemudian di masa tribulation di pertengahan dia tidak mendapat tempat lagi di sana, sehingga dia dicampakkan ke bawah. Sini, ya, campakkan ke bawah. Ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring bergema di surga. Mendengar suara yang nyaring bergema di surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan kerajaan Allah kita dan kekuasaan Sang Kristusnya. Ya, jadi memuji Tuhan di sini sebab telah dicampakkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Jadi iblis masih mendakwa orang-orang percaya sampai dengan saat ini. Nah, ini ya, Pak Andi bertanya, berarti hari ini iblis masih bisa ke sorga, ya Pak? Ya, dia pasti punya akses sama Tuhan lah, gitu ya. Apakah itu sorga atau di mana, dia masih punya akses kepada Tuhan, ya. Saya sendiri tidak ada masalah bahwa dia masih misalnya masih bisa, gitu ya, ke sorga misalnya. Tapi untuk sementara waktu, dan saya rasa tidak semua tempat di sorga bisa dimasuki, mungkin ada tempat tertentu di situ, ya. Tetapi kemudian dicampakkan ke bawah di sini. Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka di hadapan Allah kita siang dan malam. Kita diingatkan kembali akan di Zakaria pasal 3. Zakaria pasal 3, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan pada iblis itu, Tuhan kiranya menghardiki engkau, hai iblis, dan sebagainya, ya. Jadi didakwa oleh iblis di sini. Kita masih ingat Ayub didakwa oleh iblis. Ayub terus berkata di depan Tuhan, wah, Ayub ini kacau, ini dia hanya menyembah engkau karena untuk dapat duit dan lain sebagainya, ya. Jadi pendakwa saudara-saudara kita, apa yang ditanya Evan di sini? Daniel 12 ayat 1, sorry. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan
yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Ya, saya tidak melihat ada dikatakan perang sih di sini ya. Tapi dikatakan Mikhail akan mendampingi orang Israel. Ya, mendampingi orang Israel. Jadi ya, ini ada hubungannya. Tentu ini mengacu ke masa tribulation, waktu kesusahan besar, dan Mikhail punya peran yang penting karena Mikhail punya adalah sepertinya ya malaikat yang ditugaskan Tuhan untuk membantu orang Israel. Gitu. Oke, ya pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka di depan Allah kita siang dan malam di sini ya. Dan mereka mengalahkan dia oleh karena darah sang anak domba. Nah, kalau misalnya kita tidak punya keselamatan dalam Kristus, yaitu darah Yesus, kita tidak bisa bertahan melawan dakwaan iblis karena memang benar gitu. Kalau iblis berkata, kamu berdosa, bahkan iblis bisa tahu banyak hal yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, kita tidak bisa membantah. Tapi kita bisa mengalahkan dia karena darah sang anak domba yang membasuh kita dari semua dosa kita. Dan karena firman kesaksian mereka, dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka hingga kepada kematian. Sangat indah ya. Oleh karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai yang berdiam di dalamnya. Tetapi celakalah hai yang berdiam di bumi dan di laut, sebab iblis telah turun kepada kalian ya, dengan amarah yang besar, sebab ia tahu bahwa ia mempunyai hanya sedikit waktu. Ketika naga itu melihat bahwa ia telah dicampakkan ke bumi, yang menganiaya perempuan itu yang telah melahirkan anak laki-laki itu. Jadi dia menganiaya siapa? Nah, kembali terlihat di sini tidak mungkin ini maksudnya adalah Maria. Karena Maria tidak dianiaya secara spesifik oleh iblis gitu. Tapi ini kepada Israel, maka kepada perempuan itu diberikan 2 sayap burung Raja Wali yang besar, supaya ia dapat terbang pada gurun ke tempatnya, di mana ia dipelihara di sana untuk 1 masa dan 2 masa dan setengah masa dari hadapan ular itu. Oke, jadi Tuhan menyediakan tempat untuk lari, ya orang Israel untuk lari nanti di masa kesusahan besar. Ada orang yang bahkan berani semacam berspekulasi di mana itu. Ada yang bilang itu di Petra. Jadi di daerah Israel sana ada suatu kayak kota ini ya, daerah Edom sepertinya. Ada suatu kota yang dari batu atau kayak udah ditinggalkan lah gitu di padang gurun. Tapi akhirnya mereka pakai untuk menjadi tempat ya, sekarang ini tempat mungkin taruh-taruh barang atau tempat ini ya. Tapi nanti akan bisa jadi di sini tempat orang Israel lari di padang di masa tribulation. Ayat 15, dan ular itu menyemburkan dari mulutnya air bagaikan sungai mengejar perempuan itu agar ia dapat membuatnya terhanyut oleh sungai. Jadi apakah ini literal? Ya, di pasal ini kan tanda ya, jadi kita tidak tahu, bisa literal, bisa juga tidak sini ya. Pakai iblis menggunakan air sungai tertentu untuk coba mengacaukan Israel waktu itu atau gimana ya. Ayat 16, tetapi bumi membantu perempuan itu dan bumi membuka mulutnya dan menelan sungai yang naga itu semburkan dari mulutnya. Jadi apapun yang diusahakan oleh iblis untuk menyerang, ada counternya gitu, yang Tuhan kasih di sini. Maka marahlah naga itu terhadap perempuan itu dan ia pergi melakukan peperangan terhadap keturunannya yang lain yang memelihara perintah-perintah Allah dan yang mempunyai kesaksian Yesus Kristus. Jadi beralih di sini berarti beralih kepada keturunannya yang lain. Jadi iblis tadinya mau menganiaya Israel, akhirnya menganiaya ini orang-orang percaya yang non-Israel. Bukan lagi gereja, karena gereja sudah diangkat, tapi orang-orang percaya non-Israel, keturunannya yang lain gitu. Karena dari Israel lah iman bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain kan. Jadi bisa dianggap memang keturunan. Oke, jadi secara singkat di situ pasal 12 bisa saja ada hal-hal lain lagi yang kita bahas, tapi saya rasa cukup sampai di situ hari ini karena berhubung waktu kita juga sudah lewat sedikit ya. Jadi jam 9:05
Pasal 12 masih bisa ini sih, masih bisa dibahas. Jadi kalau misalnya ada yang Anda masih mau tanyakan, nanti jangan ragu-ragu, atau minggu depan juga bisa, atau di WhatsApp group juga bisa. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya lihat ada beberapa orang yang sedang mengetik di sini. Kita kasih waktu sebentar lagi deh untuk pertanyaan. Kalau ada. Dan ingat bagi yang tadi sudah saya bagikan ya, mid test di Grave. Sedangkan yang di luar kelas online ya mungkin perlu sedikit bersabar karena ya, atau ya kapan ada mau ke Grave atau gimana begitu. Oke, baik. Em, Ibu Purba bertanya ya, izin bertanya, kalau melihat ayat 8, naga atau iblis sudah tidak mendapat tempat lagi di sorga. Lalu bagaimana mungkin iblis masih bisa ke sorga? Apakah yang di kitab Ayub bukan maksudnya iblis menemui Tuhan di langit, Pak? Oke, jadi yang terjadi di sini adalah di pertengahan tribulation. Ya, di pertengahan tribulation lah iblis tidak bisa lagi, iblis dicampakkan ke bawah. Jadi kalau di masa Ayub, ya Ayub itu masih ini ya jauh sebelum tribulation tentunya. Beribu-ribu tahun. Gitu ya. Jadi bisa-bisa saja, Bu, ya. Oke, moga-moga jelas ya. Ya kalau belum jelas coba direnungkan ya, dan bisa ditanya kembali nanti. Oke, baik. Saya rasa kita akan stop sampai di sini hari ini. Ya, kita akan masuk ke pasal 13. Dari situ kita bicara mengenai antikristus, binatang yang keluar dari laut dan binatang yang keluar dari bumi dan apa yang mereka lakukan. Oke, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu para kami. Kau yang kira pimpin supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan lebih baik lagi. Tuhan, mampukan kami secara fisik, secara rohani untuk uh, mengikuti kelas ini dengan sebaik-baiknya. Kau tolong Tuhan, semua mahasiswa bisa menyerap apa yang diberitakan. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi selamat malam semuanya dan Maranatha.